saya melaksanakan uji kerja di SD Negeri Trogosono, Kabupaten Purworejo dengan materi kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Adapun video saya bisa disaksikan sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, Endo Ayu. Assalamualaikum, Endo Ayu. Assalamualaikum.
yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Doa itu juga termasuk ayat Al-Quran. Ada yang tahu ayat berapa? Surat apa? An-Naml ayat 19. Oh, pintar-pintar semua kok tahu? Kan ada deh. Ya, bagus. Baik, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil muslimin an-ansura ni'matallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadaka sholihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Amin. Bapak yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Iya. Masih ingat ya semua materinya ya? Masih. Guru mau bercerita dahulu ada seorang nabi yang sangat rajin berpuasa. Sehari dia puasa, sehari beliau tidak berpuasa. Hari berikutnya beliau berpuasa. Ada yang tahu nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam, betul. Dan Nabi Daud itu mempunyai seorang anak yang sangat perkasa, yang sangat pandai. Namanya siapa? Ada yang masih ingat ada berapa nabi dan rasul yang wajib kita imani? 5. Masih hafal semuanya? Yuk kita nyanyikan. Adam Idris Nuhul Saleh Ibrahim Nuh Ismail Isa Yaqub Yusuf Ayub Suhaib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa Wahirul Qatamul Anbiya Muhammad Al-Mustafa. Alhamdulillah, hari ini kita mau belajar tentang kisah keteladanan. Siapa tadi putranya Nabi Daud? Nabi Sulaiman alaihi salam. Yuk kita simak dulu video berikut ini. Bisa terlihat jelas ya? Saudaraku berhenti. Berhenti sejenak. Pasukanku, kalian tidak perlu takut. Berjalanlah. Kalian tidak akan terinjak. Akan kubina biar pasukanku berhati-hati. Saudara-saudaraku, berhati-hatilah. Kita melewati lembah semut. Jangan sampai ada seekor semut pun yang terinjak oleh kalian. Saudara-saudaraku, ayo kita lanjutkan perjalanan dengan memutar sedikit saja agar kita tidak menginjak pasukan semut.
Ayo kita putar. Setelah menyimak video tadi, sudah ada gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada gambaran? Ada, baik. Ternyata yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Lah, nanti bagaimana indikatornya kalian sudah memahami? Yang satu bisa menjelaskan silsilahnya Nabi Sulaiman, siapa ayahnya, lalu Nabi Sulaiman itu siapa, terus bisa menyebutkan ayat Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, mendeteksi macam-macam mukjizat. Tahu ya mukjizat ya? Tahu keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya yaitu menelaah sikap adil Nabi Sulaiman dalam memutuskan suatu perkara. Terus yang terakhir, menguraikan sikap rendah hati Nabi Sulaiman walau diberi banyak kelebihan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Ada gambaran ya? Setelah menyimak video tadi, apa yang kalian dapatkan? Ya? Iya, kata Mbak Sania, Nabi Sulaiman selalu bersikap adil. Ada Mbak Sania? Kata Mbak Sania tadi, Nabi Sulaiman selalu bersikap adil. Ada lagi? Ya, kata Mas Isan, Nabi Sulaiman selalu bijaksana. Betul. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Adil, bijaksana. Juga tadi bertemu kawanan semut. Bagaimana bertemu kawanan semut? Nabi Sulaiman apakah terus semena-mena beliau tak saja? Tidak. Berarti Nabi Sulaiman sikapnya bagaimana? Tidak sombong atau rendah hati. Berarti sikap apa yang bisa dipelajari dari kisah Nabi Sulaiman? Kalian sudah bisa menyebutkan ya? Baik. Setelah ini Bu Guru akan memberikan materi ajar juga LKPD kepada kalian semuanya. Dan Bu Guru lihat sudah duduk sesuai kelompok di sini ya. Kelompok 1 Mas Isa, kelompok 2-nya Mas Hanis, kelompok 3-nya Mbak Sania, kelompok 4-nya Mas Eka. Sudah sesuai dengan kelompok minggu hari ini. Tugas kalian nanti ada 3. Yang pertama yaitu apa? Sudah tahu belum? Nah, pertama ini ya, nanti ada gambar, kalian menganalisis gambar. Tugas yang kedua, nanti kalian juga menganalisis gambar, menggolongkan mana yang termasuk mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang terakhir kalian akan bermain teka-teki silang. Bermain apa Mbak Krisya? Teka-teki silang. Di sini ada teka-teki silang, ada soalnya. Kalian bisa mengerjakannya nanti. Yang mendata diisikan yang mendata, menurun diisikan yang menurun. Sudah pernah bermain teka-teki silang? Nah, berarti nanti sudah tidak ada
kesulitan lagi untuk mengerjakan tugas hari ini. Ya, kalian baca materinya terlebih dahulu. Kalian materinya bisa dilihat di LKPD, di materi ajar, atau juga di buku paket. Bisa kamu lihat. Kalau tidak bisa nanti pegang laptopnya guru untuk mengakses di internet. Ya, silakan dibaca. Kita kerjakan bersama-sama. Kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dikerjakan secara berkelompok. Didiskusikan, nanti kalau sudah diskusi hasil jawabannya kamu tulis di kertas kerja. Waktunya adalah 20 menit untuk mengerjakan. Setelah itu nanti presentasi ya. Satu dulu ya, diamati coba. Kesulitan sampai mana? Ya, bagus pembagian tugasnya. Nah, ini kesulitan. Yang ini apa? Ini sikap apa tadi? Sikap adil ya. Saudara contoh adil itu dalam kehidupan sehari-hari apa? Kasih contoh adil yang berbeda. Paham? Yang kedua ini sikapnya apa? Sikapnya apa? Diberi kekayaan, terus kasih contoh ya. Paham ya? Ada kesulitan semuanya?
Tidak adil itu juga sudah dikasih kok. Waktu 5 menit lagi, terus kamu persiapkan untuk presentasi ya. Ya, bisa ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Yang belum selesai diselesaikan. Yang ada kesulitan boleh bertanya. Ada kesulitan? Taman berkunjung ke taman dulu taman apa ya taman pulang dari Bali Ya. Nabi Sulaiman selalu baik pada ya. Boleh. Sudah selesai? Sudah. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Baik, sekarang tiba waktunya kita presentasi. Nanti semua anggota kelompok boleh maju ke depan, tetapi satu yang bacakan jawaban kalian. Ada tiga LK, kamu bacakan ya. Nanti untuk yang LK ketiga tidak usah kamu bacakan. LK ketiga cukup dikumpulkan saja ya. Yang dibaca berarti LK 1, sudah 1 sama sudah 2. Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita mulai dulu dari kelompok mana? Kelompok sana atau sana? Suara terbaca. Nomor yang pertama jawabannya adalah menguasai bahasa binatang. Yang kedua, penguasa golongan manusia, jin,
juga binatang. Yang ketiga, dapat mengendarai angin. Yang keempat, dikaruniai kekayaan yang melimpah. Ya, langkah kedua Saya silakan. menjelaskan langkah kedua. Sikap Nabi Sulaiman dalam memutuskan suatu perkara adalah adil. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya saya mempunyai satu roti lalu dibagi dua untuk adik saya dan saya. Saya menjelaskan gambar kedua. Nabi Sulaiman diberi kekuasaan dan kekayaan yang berlimpah, akan tetapi beliau tidak pernah sombong karena beliau adalah sosok yang sangat rendah hati. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah kalau kita seorang kaya raya, kita tidak boleh memamerkan kekayaan kita. Kita tidak. Kamu hebat, memang hebat, hebat. Terima kasih. Presentasikan hasil dari kelompok kedua. Jawaban dari mukjizat. Yang pertama, menguasai bahasa binatang atau bisa berbicara dengan hewan. Nomor dua, menguasai bangsa manusia, jin, dan binatang. Yang ketiga, dapat mengendarai angin. Dan yang keempat, diberi kekayaan yang sangat berlimpah. Langkah kedua silakan. Contoh penerapan dalam kehidupan suatu perkara adalah adil. Dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman tidak pernah sombong. Nabi Sulaiman sangat berhati-hati ketika melewati jalan yang tidak sekali sempat dan selalu rendah hati. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman kekuasaan yang berlimpah dan beliau tidak pernah sombong karena beliau adalah sosok yang sangat rendah. Alhamdulillah kita saksikan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Yuk Mas Rizal, Mbak Sania, Mbak Fatimah, sama Mbak Sherly. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Jawaban dari mukjizat Nabi Sulaiman. 1. Menguasai bangsa manusia, jin, dan binatang. 2. Dapat berbicara dengan binatang. 3. Bisa mengendarai angin. 4. Diberi kekayaan yang sangat berlimpah. Sikap Nabi Sulaiman dalam memutuskan suatu perkara adalah adil. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kakak mempunyai 3, lalu dia membagi rata dengan adik. Yang kedua, kakek membagi warisan sesuai dengan aturan. Yang ketiga, paman pulang dari Bali membawa oleh-oleh yang dibagi dengan keponakannya. Nabi Sulaiman diberi kekuasaan dan kekayaan yang berlimpah, akan tetapi beliau tidak pernah sombong karena beliau adalah sosok yang sangat rendah hati. Contoh penerapannya. Pertama, walaupun sangat benar tetapi sifat tidak sombong dengan kepintarannya. Yang kedua, Abi adalah orang yang kaya tetapi dia tetap bersedekah. Yang ketiga, Axel adalah orang yang kaya tetapi dia tetap beribadah. Yang keempat, Raina orang cantik di sekolah. Hari ini saya dari kelompok 4 akan menampilkan hasil jawaban. Yang pertama dari tugas 1. Yang nomor 1 adalah dapat menguasai bangsa manusia, jin, dan binatang. Yang ketiga dapat berbicara dengan binatang. Yang kelima bisa mengendarai angin. Yang keenam diberi kekayaan yang sangat berlimpah. Yang tugas kedua adalah sikap Nabi Sulaiman dalam memutuskan suatu perkara adalah adil. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak memilih kasih, berteman pada
kelompok 1 sampai kelompok 4 jawabannya sudah tepat semuanya. Selamat semuanya. Ya, coba kita bahas bersama-sama ya. Ya, soalnya nomor 1 apa? Nomor data. Nomor 1. Sikap Nabi Sulaiman dalam memutuskan perkara adalah Apa? Ya, selain menjadi nabi, Nabi Sulaiman juga seorang raja. Nomor 5. Nabi Sulaiman dapat Mengendarai apa? Amin. Hebat ya Nabi Sulaiman ya. Bisa mengendarai. Nabi Sulaiman tetap rendah hati. Ya betul, tetap rendah hati, tidak sombong. Lanjut, Mbak Rizya. Nama ayah Nabi Sulaiman Daud. Ya, nama ayah Nabi Sulaiman Nabi Daud. Terus ya. Ya, lanjut. Sekali, lanjut ya, Mas Rizal. Nomor terakhir. Nama surah adalah Al-Quran yang memuat cerita kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. An-Naml. Oh iya, surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Siapa yang di pekerjaannya betul semuanya? Iya, tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah. Baik. Kita belajar hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Yang pertama, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, alaihi salam itu diberi banyak mukjizat atau keistimewaan. Apa saja mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam? Yuk. Bisa mengendarai angin, terus? Ya, memahami bahasa binatang, apalagi? Ya, mempunyai kekayaan yang berlimpah, ada lagi? Dapat menguasai bangsa jin, manusia, juga binatang. Berarti Nabi Sulaiman hebat sekali ya? Ya. Terus selanjutnya dari sikapnya Nabi Sulaiman, dari kisah Nabi Sulaiman, kita sikap mana yang bisa kita ambil, bisa kita teladani? Tidak sombong. Ya, betul, tidak sombong. Terus apa lagi? Rendah hati, bijak, adil. Ya, semoga kita semua bisa meneladani sikap Nabi Sulaiman dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru akan membagikan soal evaluasi kepada kalian semuanya. Soal
kelompok, tidak boleh membedakan teman-teman. Semua adalah teman, tidak ada yang berbeda-beda. Baik, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Kalian persiapkan materinya, kamu baca di rumah. Minggu depan kita insya Allah akan bertemu lagi. Amin ya robbal alamin. Pesan guru, tetap jadi anak yang baik, tetap jadi anak yang rendah hati, tidak boleh sombong, tetap beribadah, tetap sholat lima waktu. Saya doakan kalian semua menjadi anak yang sukses, yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sekian pembelajaran PAI pada hari ini. Kita tutup dengan membaca bacaan